Ya, karena adminnya sama pematerinya ada di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul dalam kajian kita bakal pengajian kiswah. Ini pengajiannya insya Allah diisi oleh sebelumnya ada Ustadz siapa? Ustadz Hamdun. Ya, betul. Ustadz Hamdun, sekarang ada Ustadz Rizaluddin, ada saya, masih bersama Ustadz Arif Prasetya, masih bersama Ustadz Malik Ibrahim, dan juga masih bersama Ustadz Anissa Mustafa. Ya, dengan sesuai materi dan mohon maaf kepada hadirin yang ada jamaah online ini telat ya karena tadi ada kendala teknis. Di sini bukan karena saya, karena ada hal lain ya. Jadi sekalian balasin untuk komen-komen yang ada di grup atau di Japri karena mungkin linknya telat dibuka. Oke. Pekan lalu kita membahas apa di ada PowerPoint ya di situ di online ya. Pekan lalu kita sudah membahas banyak hal ya. Apa itu di antaranya? Ada yang tahu? Pekan lalu membahas mengenai bagaimana seseorang yang hendak berzina ya melihat foto konvoy yang ikut bersama perempuan tersebut. Nah, perempuan tersebut coba cek pada tidur nggak? Allah yang ada di Allah Maha Kuasa tidur. Maka kata orang laki-laki ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Maka tidak jadi melakukan hal tersebut. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Dan belum sempat bertobat, dosanya sudah diampuni. Bahkan ketika sudah meninggal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takut ini bukan berarti kita kepada Allah tuh saya takut ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya kita kepada Allah itu melakukan sesuatu yang kita ibadah juga khawatir, takut ya. Ibadah khawatir, takut. Melakukan hal-hal sunnah juga takut. Dan melakukan hal-hal yang amal soleh juga takut salah, takut berbeda dengan lainnya, takut ditegur ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dan seterusnya. Maka ya kata beberapa ulama, jika dalam sholat kita diantaranya ada rasa was-was, bukan takut saja was-was, lanjutkan sholat kita meskipun diantaranya belum khusyuk, meskipun diantaranya belum khusyuk, belum tumak ninah gitu ya. Kadang-kadang bacaan al-fatihahnya apa, bacaan al-fatihahnya balelot atau enggak bacaan fatihahnya benar tapi masih ngajemuran karena tadi hujan, atau mungkin kalau baca al-fatihah ketika sholat duha, atau mungkin sholat di masjid, sholat wudhu, habis itu sholat wudhu ya, sunnah wudhu ya, masih ingat cucu ini di mana di kamar mandi belum dipakai baju gitu ya, dan seterusnya ya. Maka selesaikan, terutama yang perempuan karena tidak diwajibkan untuk sholat di masjid ya, selesaikan apa yang sudah dilakukan ketika datang sholat. Jika itu memang antara dua hal, sholat dan hal tersebut yang harus diselesaikan, hal tersebut laku selesaikan. Contohnya ya, misalnya mau sholat kompor belum dimatikan, kira-kira matikan dulu nggak? Atau paling mudah misalnya mau lagi masak rendang ini ya, lagi masak rendang, antara materi apa kecil dan apinya. Kalau khawatir nanti di sholat ngapain keluar rumah, naik mobil, naik motor, matikan lebih baik. Kan ntar rendangnya nggak enak. Berarti ntar harus disiasati makan masak rendang, jangan di waktu sholat yang pendek. Asar, maghrib, subuh. Ya, subuh sebentar.
Dari jam 5 kurang sampai jam 6 udah kelihatan matahari. Kalau sudah jam setengah 7 subha, ya, subuh dan duha. Kalau asar, ya, masak di waktu asar. Asar sih agak panjang, ya, agak panjang. Tapi khawatir, asar itu karena panjang, tapi waktu orang istirahat, waktu orang mandi, waktu orang beberes. Ya, ketika orang melalaikan waktu asar, maka wal asri ada dua makna, demi waktu asar atau juga demi masa. Maka diingatkan dengan demi masa atau demi waktu asar, karena di waktu asar pula orang menjadi lalai antara sholatnya masih lama. Rupanya antara asar ke maghrib hampir tidak terlihat oleh mata karena merah-merahnya samar. Rupanya maghrib, ya, nggak ada kodok, nggak ada jamak asar ke maghrib, ya, seperti itu. Jamak zuhur, asar, maghrib, isya itu pun dalam keadaan safar dalam waktu 80 km lebih. Dan kalau mazhab Syafi'i diniatkan ketika malamnya. Misalnya ibu mau safar ke Semarang, baik itu naik kereta, naik mobil atau naik pesawat, niatkan malamnya. Ya, niat malamnya, jadi berangkat tiap pagi baru bisa melaksanakan sesuatu yang bisa dibatalkan jika berpuasa wajib, dan jika dia sholat fardu dan waktunya mepet bisa dijamak. Ya, jamaknya gimana? Kenapa? Iya, nah, dari malam. Jamaknya gimana? Jamaknya dikosor apa jamaknya lengkap? Kalau waktunya seandainya itu naik bus, kan bus cuma setengah jam atau mungkin setengah jam lebih, dikosor boleh. Tapi seandainya jika waktunya agak leluasa, jamaknya difulkan 4-4 atau 3-4 ketika maghrib. Betul. Kadang-kadang bos sudah mau tahu, sudah dikasih tahu waktu makan, kasih waktu sholat, kok ini lama gitu ya. Biasanya di kamar mandinya lama, sholatnya agak lama. Maka sesuaikanlah yang biasanya mungkin sholatnya sendiri munfaridah lama, ketika dalam safar sesuaikan kondisinya. Misal biasa baca surat panjang, ketika safar baca surat yang agak pendek. Kan wal asr pendek, ya. Wal asr pendek, ya, atau enggak 30 juga pendek gitu. Al-Ikhlas pendek, 30 pendek, ya. Suaranya terdengar kepada jamaah yang online. Oke. Dengar, Ustaz. Sebentar. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut, ya. Ini saya hapus dulu, lanjut ke bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pernah bahas mengenai bagaimana keadaan malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ini Allah ciptakan, ya. Malaikat ini Allah ciptakan dengan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita punya hawa nafsu, ya. Tidak seperti kita, ya, baru punya tas baru, nanti punya uang atau gajian suaminya, atau mungkin ada rembesan, beli lagi tasnya. Ada lemari tas perempuan biasanya, ya. Biasanya. Ya, tuh tasnya ada tas kulit, tas apa, tas punggung, macam-macam. Ya, selempang, jangan tas, sepatu juga sama. Itu semua kan saya pernah bilang dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Ya, bahkan Sayyidah Khadijah ketika meninggalnya dia punya apa? Satu gamis dong yang dia pakai dengan tambalan 7 tambalan atau 7 jahitan. Karena nggak baju sobek dijahit atau mungkin dibuang atau dikasih pada orang yang membutuhkan. Ya, sampai 7 kali loh. Mungkin yang di sini atau di depannya 7 kali tambalan. Ya, kalau mungkin kita udah robek, kasih aja ke orang yang membutuhkan. Tapi Sayyidah Khadijah nambah 7 kali jahitan, bukan berarti dia mampu atau mungkin berarti dia pelit, ya. Karena harta-hartanya dimiliki Khadijah dan Rasulullah sudah dibuat dalam jalur dakwah. Kayaknya seperti apa? Kayaknya Rasulullah dan Khadijah. Dalam suatu hari Rasulullah pernah menggembala domba. Didatangi oleh siapa? Oleh orang Arabi, orang Baduy. Orang Baduy mendatangi Rasulullah meminta, ya Muhammad, ya Rasulullah udah belum Islam, ya. Ya Muhammad, saya minta dong satu domba gitu. Orang Arab gitu, ya. Orang Arab manggil nama. Seperti itu, ya. Kalau manggil orang yang terdekat atau orang yang kenal manggil lakob. Lakob itu ada dua makna. Ada lakobnya lakob jelek, Abu Jahal jelek, ya. Abu bapak, Jahal kebodohan. Ada lakopnya lakob baik, ya. Lakob baik ada lakopnya sebagai kunyah atau panggilan seperti Abu Hurairah, bapak yang dekat dengan kucing.
Kata Arabi ini ketika mendatangi Rasulullah yang sedang mengembalakan domba, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya minta satu domba dong. Atau saat itu kan cuma ada domba, nggak ada kambing Garut ya. Di sana nggak ada kambing Garut, nggak ada kambing Jawa gitu. Karena nggak ada Jawa di sana, nggak ada Garut di sana. Apa kata Rasulullah? Cukup ucapkanlah dua kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, baik. Setelah diucapkan, apakah Rasulullah memberikan cuma satu? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Arabi atau orang Baduy Arab tersebut kambing ya dia gembala satu lembah. Satu lembah tuh misalnya ada dua bukit, tengah-tengahnya itu kambingnya dia semua. Pernah lihat aja di New Zealand, di Australia gitu ya, diberikan kepada orang Arab. Pulang Rasulullah ke rumahnya, ditanya oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, mana domba-dombanya? Aku nggak pulang sama kamu ya Rasulullah. Rasulullah apa? Sudah aku sedekahkan untuk orang yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah Khadijah atau Sayyidah Khadijah marah? Kira-kira kalau kita nih, suami kita yang masih ada ya, atau mungkin anak kita ya, nah, tadi ibu ngasih uang jajan 1.000 mana? Sudah saya sedekahkan semuanya gitu atau ke suatu orang atau korban bencana alam. Kira-kira kalau lagi mungkin saat itu lagi muflis, lagi nggak punya uang di keluarga kita, kira-kira marah atau lega atau legowo atau mungkin sepaneng 50.000 ya, 50.000 atau mungkin 100.000 gitu ya. Misalnya suami punya gaji, dia ngomong, saya habis sedekah, alhamdulillah 500.000. Kira-kira ibu-ibu yang masih ada suaminya ngasih sedekah 500.000, misalnya buat sedekah jariah di masjid, pertama kali mendengar, kalau belum tahu ada kabar sedekah itu baik, marah nggak? Ya. Banyak amat. Alhamdulillah. Padahal kalau kita makan mungkin di tempat makan yang bagus, restoran yang agak bagus, makan bertiga, makan berempat, kira-kira sekarang kalau zaman sekarang habis berapa? 500, 500 makan mungkin di tempat yang bagus, ya apalagi all you can eat gitu ya, berapa juta? Buat makan seperti itu, tapi buat sedekah kita ngasih, ada receh nggak? Minta ada receh dulu nggak ya? Ada gopean nih, ada 1.000 nih, ya. Ada yang minta misalnya buat sumbangan masjid ya, ubahnya nggak ada atau mungkin temboknya hancur misalnya, kira-kira ngasih receh atau ngasih uang yang satu lembaran? Iya ngasih lembaran tapi 2.000. Ngasih lembaran tapi 1.000 gitu ya. Maka inilah yang dibuktikan oleh Rasulullah, mensedekahkan semua domba meskipun cuma minta satu, dan Khadijah tidak marah. Besoknya bawa lagi domba satu lembah, ya bawa lagi domba lembah. Maka banyak sekali mungkin di antara kita mungkin tidak banyak ya, tapi ada saja orang yang seperti Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mungkin imannya dalam kadar seperti Abu Bakar, dalam kadar seperti Umar, karena Abu Bakar pun sama mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abdurrahman bin Auf ada, tapi juga ada juga yang kikir, ya kikir juga, ya ada juga yang kikir, ada juga yang mungkin menahan hartanya, ada mungkin sudah belajar ya karena merasa ini tahun resesi 2023, kumpulin uangnya gak mau mengeluarkan sedikit pun, katanya saya adalah orang yang menjaga hartanya, khawatir nanti ada resesi. Ya udah, berarti kan kita permasalahannya kita siap dengan bab ini, takut kepada Allah, siap menghadapi dunia selanjutnya apa tidak. Jadi kan ada alam rahim ya, sebelumnya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, itu alam akhirat. Sebelum alam akhirat, pertengahan alam yaumul qiyamah, akhirat. Akhirat tuh sebelumnya diawali dengan yaumul hisab. Ya, di alam kubur kan saya pernah bilang, lamanya nggak cuma sehari. Bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1.000 tahun. Dalam kubur nggak bisa ngopi gitu ya. Di alam kubur nggak bisa ngaji seperti ini. Sudah nggak bisa ada pengajian seperti ini, manggil ustaz gitu, manggil kiai yang di kubur nggak bisa. Ya ada kita minta orang yang hidup di dunia mendoakan kita atau mensedekahkan atas nama kita sebagai sedekah jariah. Kira-kira ada nggak di antara keluarga kita yang kita ntar meninggal ada yang mensedekahkan harta kita sebagai sedekah jariah? Ada? Kalau belum ada, berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, misalnya saya punya anak nih, kira-kira mau sedekah jariah nggak? Nggak tahu, karena kita belum pernah ngajarin, gitu ya.
belum pernah ngajarin cara sedekah, belum pernah ngajarin bagaimana bermuamalah dengan anak yatim. Ya, kita punya anak, punya cucu, pernah nggak diajak ke rumah panti asuhan atau anak yatim? Kalau belum pernah, diajak sekali, seminggu sekali atau sebulan sekali. Akan bersama mereka, bagaimana cara berhubungan dengan mereka. Biar nanti kalau gede, mengingat, oh dulu orang tua saya pernah ngajak ke panti asuhan atau rumah yatim. Oh orang tua saya dulu mengajarkan bagaimana cara sedekah. Oh orang tua saya dulu pernah sholat sunnah, sering sholat sunnah di rumah. Karena kata Nabi, janganlah membuat rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu ya baitukum al-maqbarah. Ya, janganlah buat rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan sholatnya yang bapak-bapak, yang suami-suami sholatnya di masjid, fardunya di masjid, ngajinya di masjid, rumah cuma makan sama tidur sama main sama anak. Kira-kira kenangan anak atau cucu di rumah apa? Main, tidur, makan dari orang tua atau kakeknya yang dari laki-laki. Maka ketika dewasa dia nggak punya kenangan orang tuanya, terutama ayahnya atau kakeknya pernah sholat di rumah, pernah haji di rumah. Maka pentingnya di rumah itu ada yang berjamaah, terutama sekali fardunya. Ya, bukan berarti fardunya boleh di rumah. Laki-laki harus tetap di masjid. Kalau mungkin lagi lengkap, boleh di rumah. Ya, kata Nabi Muhammad, ya, seandainya jika di rumah itu tidak ada istri dan anak-anak, maka akan aku laknat orang-orang atau laki-laki yang tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka dalilnya ketika ada istri atau anak boleh untuk sholat fardu berjamaah di rumah. Sekali ketika ada udzur mungkin hujan kayak tadi jelas ya, pakai payung pun tetap kehujanan karena anginnya kencang. Itu ya tadi kencang sekali ya. Bisa jadi seperti Rabu kemarin. Sekarang terang, setelah selesai pengajian hujan lagi gitu ya. Maka ada udzur untuk sholat di rumah. Nah, kenangan anak kita, cucu kita, terutama bagi bapak yang ada di rumah atau mungkin yang masih sekarang posisinya lagi sendiri, diajak untuk berbuat amal soleh. Nanti ketika kita sudah meninggal, mereka mendalamkan amal soleh yang sudah kita ajarin. Pernah diajarin untuk sedekah ini masukin uang keropak. Ini ngasih makanan ke rumah ya yatim. Ini kasih makanannya, rupanya makanannya sama seperti yang kita makan. Jadi jangan sampai ngajak anak kenakan yatim, masih beras ini aja, beras raskin. Ya, misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada aja ya. Ini ngasih ke orang yang nggak punya, ngasih aja buah-buahan yang mungkin 2 hari lagi sudah mau busuk. Ada yang seperti itu. Ya, bahkan Qabilin Habib sudah mencontohkan. Bahkan dia adalah mereka berdua adalah anak Nabi Adam. Satu orang yang mempersembahkan untuk Allah sebagai kurban domba yang besar, satu lagi sayuran-sayuran yang sudah mau busuk. Padahal itu adalah anak Adam. Maka kita pun mirip seperti anak Adam jika melakukan hal demikian. Ya, ngasih beras yang sudah butuhan buat orang lain, ngasih roti yang sudah mau jamuran, padahal kita belum tentu mau makan, ya, seperti itu. Ajari kepada anak-anak kita hal-hal yang baik. Itu yang pertama tadi mengenai malaikat. Yang kedua tadi sudah kita bahas ya, dosa lelaki hidung belang ya diampuni karena apa? Karena takut kepada Allah. Bahkan ketika itu kan zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa disuruh memberi kabar kepada perempuan tersebut bahwasanya lelaki yang dulu itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita membahas mengenai apa? Dosa yang berguguran, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza iksya'arra jasad uha." Ya, yang di Zoom mungkin tidak bisa melihat ya, tapi saya tuliskan ya, intinya akan sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Maaf ya, semoga masalahnya disingkat. Iza, iza itu artinya apa? Apabila iksya'ar, iksya'ar, iksya'ar artinya apa? Gemetaran, gemetaran, bukan kedinginan ya, gemetaran karena takut, saking ngerinya, ngeri.
Ya pernah mungkin ya jangan ke kuburan gitu ya, yang rumahnya di Bondas, suka itu tuh ke rumah Ustadz Malik ya. Bener nih, ke Pacilong itu lah kuburan jalan alternatifnya. Kalau takut mungkin gemetar gitu ya, padahal nggak ada apa-apa ya kan, nggak ada apa-apa ke rumah Ustadz Malik yang kayak masuk pesantren itu. Kalau jalan alternatifnya lewat kuburan, saya pernah lewat tapi nggak malam-malam ya. Nah, kalau malam-malam bisa coba ya. Idza iksyara jasadul abdi min khosyatillah. Khosyah artinya takut. Khosyatillah Allah ya, kepada Allah. Tadi khosyatillah ta'ala, Allah ta'ala. Tahatat tahatat tahasat atau dalam kurung tasakotot. Tahatat artinya tasakotot dalam kurung berjatuhan, berguguran. Selanjutnya anhu darinya. Saya tidak ini kama anhu dzunubahu. Anhu dzunubahu kama tahat anis syajarati waraquha. Artinya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza apabila iksya'ar badan seseorang ya, badan iksya'ar, karena dalam bahasa Arab itu biasanya kata kerja dulu baru pelakunya ya. Jika seorang badan jasadul amri, jasad badan atau tubuh seorang hamba bergemetar karena ngeri, yang paling mudah yang tadi saya sebutkan ya, jangan ke kuburan tengah malam, jam 1 malam lah gitu ya. Atau mungkin dalam beberapa mungkin ada video-video kata tukang ojek online, saya pernah dapat orderan malam-malam gitu, GoFood misalnya. Rupanya sampai sana di kuburan gitu. Atau sampai sana pulangnya uangnya daun katanya. Saya nggak tahu ya, karena belum pernah kejadian ya. Kalau bagi saya orang beriman tidak ada ya, mana mungkin kertas dibaca daun kecuali itu adalah sihir. Atau yang kedua, orang tersebut sering ngelamun ya, makanya jangan sering ngelamun, ngerokok misalnya gitu ya, tukang beca, ojek ini rokok bagi orang-orang nggak haram, jadi bagi saya makruh, karena yang merusak bukan orang yang perokok tapi perokok pasif, ngelamun mikirin hidup gitu, nggak usah dipikirin, laksanakan gitu ya, laksanakan dulu gitu ya, kata Pak Jokowi apa, kerja 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 kayak ya, min khasyatillah. Nah, jika seorang badan hamba, nah, dia gemetaran nyeri dari khosyati. Khosyati takut. Ya, khosyati takut Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahatat, tahatat sama seperti atas. Mana tadi tahatat? Oh, ini ya. Tasakotot, berjatuhan atau berguguran anhu darinya bahu dosa-dosanya, kama seperti atau sebagaimana ya tahatu berguguran anis syajarah warakuha, sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon, cuma gara-gara apa? Khosyah, takut kepada Allah. Yang paling mudah mau melaksanakan maksiat gitu ya, mau melaksanakan maksiat ya jadi karena takut Allah. Yang laki-laki pulang kantor mau mampir suatu tempat pijat, tanda kutip, ya takut kepada Allah nggak jadi
gitu ya. Kalau suatu amalan kejahatan atau syai'ah, ya syai'ah jika belum dilakukan tapi baru berniat, barunya tapi belum dilakukan, belum ditulis dosa. Tapi suatu kebaikan baru niat, saya sudah bilang kemarin ya, tapi belum sempat melakukan, sudah dihitung pahala seperti amalan yang mau dilakukan. Tapi jangan berusaha untuk membodohi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Nah, saya coba-coba membodohi ya diri saya juga gitu. Maka dia sudah niat mau apa namanya, mau sholat duha atau sholat malam, buka HP, buka media sosial, update status saya mau sholat duha, mau sholat mulai dulu ya. Ya, tolong yang mau nitip doa silakan tulis di kolom komentar ya. Maka sholatnya pun tidak jadi. Ingat di kolom komentar. Di kolom komentar siapa saja yang mau nitip doa. Ya, ada nggak kira-kira? Oke, ada. Ya, setiap doa. Oh, saya mau ibadah nih, ibadah umroh, mau tawaf nih. Ayo silakan di kolom komentar ya. Yang mau nitip doa boleh ya. Ya, kalau di kolom komentar ya jangan. Kalau japri silakan ya. Japri silakan. Kalau kolom komentar ya jangan, karena mengurangi kekhusyuan ibadah kita. Tuh ya. Jadi yang pertama itu. Selanjutnya masih pembahasan itu ya. Di sampingnya ada apa? Keadaan di sini tidak terlihat. Oke. Oke, ketiga sudah. Yang keempat, kisah perempuan yang hendak melacur diri karena pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali, Autopsi, ya. Banyak sekali beberapa kisah ya, kita ambil ibrah. Jadi ada beberapa hadis yang sahih, hasan, terus dhaif, mursal, itu mardud. Yang ditolak adalah yang mardud. Mardud itu palsu, palsu. Misalnya saya berbahasa Arab, saya ngomong kata Nabi itu sudah termasuk bagian dosa. Ya, saya berbahasa Arab ini dari Nabi sudah berdosa. Misalnya, man akala al khubza dakhalan nar. Siapa yang makan roti akan masuk neraka. Kata siapa? Kata Nabi. Maka saya sudah berdosa juga. Kata Nabi Muhammad apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazahu jahannam. Barang siapa yang berbohong atas nama diriku, maka balasannya neraka jahanam. Neraka apa? Jahanam. Atas nama diriku. Jadi jangan main-main ya tentang hadis. Boleh itu hadis jika itu mengenai hadis yang sahih dilakukan melaksanakan untuk hal-hal yang fardu, terutama sholat, akidah kita ya. Hadis arba'in hadis sahih ya. Ada hadis-hadis yang hasan atau mungkin yang lebih di bawahnya yang dhaif. Boleh kita gunakan untuk apa yang dhaif itu? Untuk menambah semangat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah atau melakukan afdholiyah al-amal. Amal yang jadi lebih afdol bagi diri kita. Contohnya, saya pada ngasih tahu contoh ya, barang siapa yang melaksanakan sunat sunnah sebelum Jumatan dan membaca surah Al-Ikhlas ada satu kali, ada beberapa ratus kali, maka Allah akan buatkan istana istana baginya di surga. Ada beberapa hadis ini mengatakan dhaif, ya, tapi boleh digunakan sebagai semangat kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah, ya, seperti itu. Kita lanjut hikayah yang nomor 4 di flyer ini atau mungkin di PowerPoint ini. Jadi ceritanya kan Nabi Bani Israel ya, rojulun abidun dzu ayalin. Jadi ketika zaman Bani Israel ada ahlu bait, satu keluarga yang benar-benar kelaparan. Dzu ayalin wasobatu al-maji'ah, saking laparnya berhayal gitu ya. Berhayal, pernah mungkin ya melihat film-film di gurun pasir gitu ya. Saking laparnya melihat di depan sudah ada oasis, sudah ada air, padahal tidak ada. Nah itu ya seperti itu posisi orang sangatlah lapar, atau bulan Ramadan gitu ya, nggak sahur selama empat hari gitu, nggak sahur, nggak buka karena mungkin tertidur ya, tidur kayak tidur suri gitu ya, 4 hari nggak bangun-bangun. Ketika bangun sudah apa? Sudah puasa lagi gitu ya.
sudah puasa lagi. Maka saya niatkan puasa. Padahal Ramadan ya puasanya adalah mazhab Syafi'i pada malam hari. Jika seperti itu nggak bangun-bangun, hitungnya tidak berpuasa, wajib kok qadha karena dia tidak sadar. Gimana dihitung sadar kalau dia tidur 4 hari, ya sholat pun sudah terlewat. Ya 4 hari, 4 kali 5 20 waktu sholat terlewat. Ya ada keluarga di zaman Bani Israel dalam keadaan lapar dan sudah berkhayal, sudah berimajinasi, ya wasar mutoron dan sangat-sangat terdesak untuk apa? Untuk cari makanan. Fabasa imro'atuhu ditolak bisyai'an li ayaliha, maka ya kepala keluarga ini mengutus istrinya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, ya maka datanglah kepada satu keluarga seorang laki-laki yang sangat kaya, ya pedagang sangat kaya, otolah baminhu ma taqawwat bihi ayaliya, jadi untuk menguatkan dirinya minimal roti satu keping segini, ya kok kita mungkin nyari roti minimal satu bulat harganya 5.000 ya, sehari roti gitu ya segi 4 ada isinya 5.000 sekarang harganya. Murah lagi yang dipikul ada yang 1.500 gitu ya, hangat, ada yang hangat, ada yang mungkin yang jualannya malam karena belum laku dari pagi, ya mau dilangisin silakan gitu ya. Sekolah ar-rajul, maka kata pedagang ini yang sangat kaya, Naam, walakin betul boleh minta roti yang kamu minta, kata laki-laki ini kepada perempuan atau si istri ini. Walakin makin ini minafsik, maka kata dia, posisikan dirimu bagi diriku. Maksudnya puaskanlah aku dari kamu, apa yang bisa kamu puaskan untuk diriku, katanya. Fasa kata al-mar'ah, maka perempuan tersebut diam. Ya, karena pasti dia minta sesuatu yang seperti itu. Wa'adat ila baitiha, dan pulang ke rumahnya. Ya, nggak mau dong, kan dia sudah nikah. Jika belum menikah melakukan hal zina, dia juga tidak mau. Ya, fanazarat ila ayaliya yusihuna wa yaqulun, dan melihat rupanya sudah pulang, setelah pulang, oh keluarga saya belum makan juga nih, suaminya, anak-anak yang dijaga oleh suaminya belum pada makan, kelaparan. Ya, belum pernah tahu orang kelaparan, ya mungkin pernah lihat di TV di bagaimana kondisi di Afrika. Ada yang kurus gitu ya, Ethiopia. Sebenarnya kalau kita tarik intermezzo, sebenarnya kalau kita tarik keadaan Afrika itu adalah politis ya. Mereka tuh kaya, kayak tambang, kayak macam-macam, tapi politis biasa. Kolonialisme ya. Dibikin seperti itu ya, biar tidak makmur, biar tidak sukses, sama mungkin seperti di negara kita di yang pojok itu ya. Saya berpikir kalau seandainya mungkin kekayaan yang ada di sana buat mereka saja, buat pendidikan minimal sudah sangat sukses gitu ya. Padahal sebenarnya dan faktanya tidak demikian. Mereka diberikan minuman, diberikan uangnya buat beli minuman, habis. Tapi kalau disekolahkan mungkin ribuan, puluhan ribuan, akan membawa pendidikan dan bisa ngajar kepada keturunannya dan keluarganya, mungkin kaumnya atau mungkin marganya atau warganya. Ya, kita lanjut. Sampai tadi ya, fanadhar ila ayalih wasihuna wa yakulun, dan melihat ke keluarganya, ya ke keluarganya itu berteriak saking laparnya, ya bukan berteriak oh saya minta makan, enggak, oh saking laparnya nahan sakit perut ya, bukan sakit perut karena mencret punten ya, atau sakit perut karena mules, sakit perut karena nggak bisa makan saking laparnya, ya ada sakit perut gitu ya, aduh sakit perut udah mau keluar gitu, kamar mandi mana jauh gitu ya, kalau mungkin dia dekat aliran sungai bisa di situ punten ya, kalau nggak ada ya wassalam ya. Ini saking laparnya agak suara menahan lapar itu. Wa yaqulun ya ummi nahnu namutu minal ju'atina ma ta'kulahu. Wahai ibuku, kami hampir mati karena kelaparan. Berilah apa yang bisa kami makan untuk melahan rasa lapar ini. Fadhahabat ila rajul, maka tadi yang nggak mau untuk melakukan hal itu, yang melakukan hal zina di luar nikah ya, karena diminta oleh laki-laki ini, karena perempuan ini minta roti untuk keluarganya, ya maka balik lagi ke rumah laki-laki tersebut, pedagang tersebut, ya untuk menambal, menyempurnakan, atau mungkin untuk bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Takunu hajati maqdiyah, kata laki-laki tersebut, apakah hajatku yang tadi kamu akan kabulkan? Kepada perempuan, nah maka kata perempuan, betul. Falamma khala biha, maka ketika
perempuan ini hendak mencopot pakaiannya, ya, punten ya, irta'adat mafasilaha, maka bergemetarlah sendi-sendinya. Pernah ya, gitu ya. Badan kita gemetar, ada yang mungkin saking dinginnya gemetar, nggak kerasa tapi gemetar sendiri gitu. Bukan karena takut, karena ada uka-uka atau hantu gitu ya. Ada yang gemetar, entah itu karena kedinginan atau karena kita takut kepada Allah, atau mungkin ada hal lain, kita nangis keluar air mata karena mungkin ada bencana, ya, mungkin bencana tapi ada yang survive hidup, atau mungkin ada seorang laki-laki atau anak kecil bisa ngurusin ibunya misalnya, kita nangis sendiri, air mata kita keluar. Seperti ini keadaannya, gemetar sendinya perempuan tersebut yang hendak membuka bajunya. Hatta kadat a'dhuha tazulu an mawadiha, seperti halnya sebagaimana anggota badannya seperti mau copot dari badannya, tangannya mau copot, kakinya mau copot, karena ini hal yang tidak lazim yang dilakukan untuk menafkahi, untuk melakukan hal tersebut kepada bukan suaminya. Sekolah lah, maka laki-laki tersebut atau tajir ini mengatakan, ma laki, kenapa kamu ya perempuan, ya. Faqalat, kata perempuan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ya. Faqala rajul, maka Pak Tajir itu mengatakan, innaki takhafina Allah ta'ala ma'abiki minal faqr. Sungguhnya engkau wahai perempuan takut kepada Allah, ya. Dan bersamaan itu kamu dalam keadaan miskin fakir. Saya pernah bilang ya, kadal fakru ayakuna kufran. Orang yang fakir lebih mudah, lebih dekat untuk menjadi orang yang kufur. Karena apa? Sering mengeluh. Saya punya uang 50.000, ntar juga malam habis. Kok sekarang beras mahal. Kok sekarang minyak mahal. Ya, mengeluh itu. Lebih dekat kepada kufur, bukan kufur kafir, tapi kufur nikmat. Ya, ini proses kufur nikmat akhirnya tidak percaya kepada Allah, karena Allah katanya Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Kalau aku nggak diberikan, akhirnya menjadi kufur beneran, Allah. Bila kata orang laki-laki tersebut, kamu udah miskin tapi kok takut sama Allah, sedangkan aku, katanya, fa'an ahaku bil khauf minki, ya, maka aku, kata dia, lebih berhak untuk takut daripada kamu ya perempuan. Wamtana'a anha wa qada hajatiha, maka laki-laki ini enggak jadi pakai lagi bajumu, kan mau copot belum copot nih, pakai lagi bajumu, kata laki-laki tersebut. Wa qada hajatiha, dan apa yang diinginkan oleh perempuan itu dikasih, minta roti, minta apa yang untuk kebutuhan makannya dikasih. Wan sarafat bi ni'matin katsiratin ila uladiya fafaruhu, maka pulang membawa banyak makanan dan mereka semua bahagia. Sebenarnya ini bisa terjadi kalau apa? Kalau sama-sama di hati kita ada iman. Tapi masalahnya ya zaman sekarang sulit ya, sulit ya. Tapi mungkin kalau kita ada tetangga yang kelaparan seperti hari perempuan ini dan keluarga ini, apa yang kita lakukan? Ya, berbuat baik, Ustaz. Oke. Bagaimana jika keadaannya kalau orang itu tersebut dulu pernah kaya, pernah bersombong-sombong, punya mobil bagus, punya rumah bagus, ya qadarullah Allah miskinkan, dia menjadi orang yang nggak punya, dan dalam keadaan lapar, dulu kita pernah disakiti, mau nggak kita bantu dia? Ya, kira-kira mau apa enggak? Ya. Oh, nggak mau, Ustaz, kan dia dulu pengen nyakiti kita, ya makanya gitu, dulu jangan sakiti kita gitu, rasain tuh. Ya, jangan lah, jangan, ya. Bahkan Nabi Muhammad, orang-orang yang melempari batunya pun tidak mendoakan kepada mereka untuk dibalikan gunung-gunung yang ada di Taif. Pernah ya umrah di Taif, gimana keadaannya sekarang? Bagus, ya. Pernah gimana keadaan di Saudi Arabia seutuhnya? Bagus, ya, karena Nabi Muhammad tidak pernah satupun mendoakan keburukan, kejelekan, bahkan kepada orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Aslim taslam, itu aja, kamu masuk Islam selamat. Selamat apa? Dunia dan akhirat. Bukan selamat dari Nabi Muhammad dan pasukannya, enggak. Karena Nabi Muhammad enggak berharap dari umatnya meskipun itu orang fasik masuk neraka. Mungkin di antara kita yang tadi itu kategorinya ya, suka sombong. Nabi Muhammad kalau hidup zaman sekarang nggak mau tuh orang itu masuk neraka, ya, karena apa? Hendak juga bisa dapat syafaat dari dia atau atas izin Allah, yang syafaatul uzma. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad gak mau dong, meskipun dia berbuat jahat kepada kita dulu sekali jadi orang miskin, masa kita bilang ngerasain lo gitu ya? Jangan ya. Meskipun ada rasa sakit hati di hati kita tetap memaafkan dia meskipun tidak secara langsung, karena mungkin ada rasa. Seperti hal yang Nabi Muhammad kepada siapa?
orang yang menombak Hamzah. Ya, paman Nabi Muhammad SAW. Ya, dan hatinya dimakan dan jantungnya dimakan Hindun. Hindun masuk Islam. Ya, budak tersebut masuk Islam. Ya, tapi tetap kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap kamu harus bermuamalah pada mereka yang masuk Islam itu. Ya, meskipun mereka di antara mereka itu ada yang melakukan keburukan kepada pamanmu, yakni Hamzah. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada beberapa ulama mengatakan boleh kita menjauhi orang tersebut jika kita pernah disakiti. Menjauhi bukan berarti kita membenci, tapi untuk mengurangi konflik. Ya, kalau menjauh sih, kalau lagi ketemu nggak usah menjauh, nggak usah melipir. Lagi mau ketemu minggir. Gitu. Enggak, bukan seperti itu. Ya, lagi mau ketemu dia minggir, kita minggir nih nyari gang, beda ketemu enggak seperti itu. Ya, kita menjauh bukan berarti kita ketemu kita harus minggir ya. Kalau ketemu tetap salam. Tapi kalau misalnya kita bisa agak melipir minggir dikit, rumah kita agak menjauh dikit, nggak apa-apa. Karena tidak sering terjadi konflik. Misalnya konflik itu mengenai muamalah. Kadang-kadang mungkin sering kali tetangga kanan kiri ya, yang punya hewan peliharaan ya diantaranya yang punya itu punten ya nggak punya kandang nggak punya tempat pup yang terutama hewan itu biarkan pup di mana-mana mungkin di bulan-bulan pertama oh nggak apa-apa tetangga kita tapi lama-lama kadang-kadang kita kesel nih ya dan antara kita kesel kok tanaman saya ada pupnya burung mau dia kucing gitu ya kok ada nongol ke atas dia lagi nginjak di pohon di batang apa namanya tiang PLN ya tiang listrik cut kena kepala kita pup yang burung itu mau kita marah tetangga kita gitu maka kita sama-sama untuk menasihati dengan cara yang baik kadang-kadang dan seringnya ada beberapa yang bisa tapi ada juga yang tidak ya yang tidak maka kita konfirmasi ke KRT untuk bisa ngasih jalan tengahnya apa gitu KRT yang takut berarti kita mendoakan doa saja doa silahul mukmin doa adalah senjata bagi orang yang beriman masa kita nggak mau berdoa kebaikan pada orang yang mungkin kita benci atau mungkin kita pernah sakiti ya kan itu dia nggak ngomong tapi hewan yang dia pelihara yang melakukan tidak baik hewan tidak punya akal tidak berpikir saya mau pup dulu di kamar mandi nggak gitu ya saya mau pup dulu di mungkin di pasir nggak gitu ya maka kita sebagai manusia yang berakal harus memikirkan cara agar bagaimana kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita maka diantaranya pernah ada hikmah dulu ketika Imam Hambali pernah tinggal dalam flat dia tinggal di sini di atasnya pendeta Nasrani pernah dengar ceritanya ya rumahnya bocor nggak sehari 2 hari loh puluhan tahun ya suatu hari pendeta ini kaget ya Imam Hambali ini nggak kelihatan si imam ini ya Imam Hambali ini ketika itu menjenguklah ziarah kepada Imam Hambali ketika mau masuk lihat bocor dari atas tanya wahai imam sudah berapa lama bocor sudah puluhan tahun kenapa nggak bilang kepada saya aku menyakiti hati engkau ya top pendeta ya akhirnya menangis seketika dan masuk Islam ya tapi masalahnya iman kita seperti Imam Hambali apa enggak kebaikan kita seperti Imam Hambali apa enggak ya kalau mungkin kebaikan kita hati kita seperti Imam Hambali ya nggak apa-apa ditambah doa tapi mungkin di antara kita baru setahun udah kesal ya mungkin sudah 5 tahun 10 tahun sudah jengkel nih kenapa nih hewan ini nggak pindah-pindah gitu ya ada yang dengan cara yang brutal ya hewannya disembunyikan ada ya seperti itu ya padahal buat hewan dia ya sembunyikan dibuang kemana lah gitu nah kan di hewan nggak punya akal saya bilang ya dia nggak tahu ya dan dia bukan hewan kita nggak kita ajarin kita cuma tahu hasilnya doang ya mungkin yang punya ini sudah ngajarin kalau hewan itu hewan seperti kucing atau anjing kalau burung nggak bisa diajarin ya hey burung kamu pupnya di sini ya di tempat ini pupnya nggak mungkin burung tuh nggak bisa seperti itu di mana dia bertengger disitulah dia buang kotoran ya mau di atas kabel PLN mau di rumahnya orang mau di mobil orang dia akan buang kotoran seperti ayam kalau nanti buang pupnya jangan di atas motor jangan di atas kasur yang dijemur tetapnya nggak bisa diomongin karena nggak punya akal gitu ya
Kenapa? Ya, maka doakan kebaikan. Kucing, maka beberapa kucing ada disterilkan biar tidak beranak pinak karena khawatir ketika beranak pinak gak sanggup untuk memberi makan. Kan biasa zaman sekarang kucingnya bagus, makanannya mungkin bagus, kita makannya nasi sama telur, nasi sama ikan pindang atau nasi sama sambal. Kucingnya makan Whiskas gitu ya. Whiskas kan tahu sekilo berapa harganya? Ya, maka jika demikian kalau punya uang disterilkan. Kalau udah di pasar sudah lama ya kita beristighfar. Maka kucing itu masih sehat, masih selamat gitu ya. Kadang-kadang gitu miara hewan sekarang mampu kontrol 10 tahun lagi karena mungkin seperti sekarang ya corona habis itu resesi, oke, ada yang pendapatannya berkurang dia nggak mampu lagi beli Whiskas. Jangan beli Whiskas, beli yang kalau kucing murah saja sudah tidak mampu, akhirnya dengan terpaksa dia lepaskan gitu ya. Maka kita harus berpikir untuk punya hewan peliharaan apakah kita mampu memberi makan atau tidak. Jika dalam keadaan terdesak kita berubah makanannya dengan apa yang kita mampu. Mau nggak kucingnya sekat dulu kucing cing gitu ya, mau nggak kasih kucing makanan nasi sama ikan dicampur ya. Kalau nggak mau gimana, saya cuma punya ini gitu ya. Kita udah nasihat udah kasih tahu yang punya kucing yang banyak gitu Ustaz. Ya. Saling kita itu rasanya dalam hati ya Ustaz. Susah rasanya. Soalnya tapi udah dipendam aja gitu Ustaz. Kita dosa nggak ini? Dosa. Soalnya yang punya malah sekarang lebih cuek gitu. Jadi yang punya muslim atau bukan? Muslim taat apa tidak? Taat apa tidak? Taat apa tidak gampang kan, kita tetangganya. Kalau laki-laki sering masjid atau tidak sering masjid, laki-laki sholat fardu apa tidak, itu diantara mungkin taat. Kalau tidak taat fasik, sholat pun ditinggal. Ya, kalau sudah taat kita cukup lebih gampang mendoakannya. Kalau yang fasik ini agak sulit, doanya lebih kuat lagi. Ya, perintah Allah aja dia tolak, dia langgar, yang nggak tolak sih dia alalaikan, apalagi ajakan manusia. Kalau yang masih sholat, mungkin sholatnya nggak di masjid, di kantor, atau mungkin di tempat gitu ya, di tempat lain, masih bisa kita doakan doa-doa yang masih di tempat-tempat atau waktu yang mustajab. Kalau sudah sholatnya sudah lalai, mungkin dia orang muslim tapi sholat pun tidak dikerjakan, maka doanya harus dipakai lagi. Sepertiga malam didoakan. Kok berat sekali sih masukin nama dia di sepertiga malam? Ya dilatih, tulis namanya. Ya. Iya, nggak apa-apa doakan seperti itu. Itu hal remeh ya. Maka saya pernah bilang kita tuh belajar orang agama lain itu law. Law itu love of attraction. Jadi alam semesta ini apa yang kita ucap, alam semesta ini mengikuti apa yang kita ucap. Contohnya kita sering ucap kebaikan. Pagi-pagi nih kita yang laki-laki berangkat kerja, yang perempuan mungkin beres-beres rumah, ingat orang yang mungkin yang jualan tahu keliling, bikin gerobak, jualan sayur, kita ngapain kepada mereka? Nyapa apa doain? Doain. Ya, ya Allah, lariskanlah dagangan dia, berkahilah dagangan dia. Maka doa itu akan juga kembali kepada kita. Doakan orang lain yang dia tidak tahu doa kita. Maka Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, di antara doa yang baik dan doanya lebih mustajab karena orang yang kita doain nggak tahu. Apalagi doa yang mendolimi kita doain lebih cepat lagi pada kita baliknya. Kita orang yang terzolimi mustajab doanya. Jika doanya itu kebaikan, jika doanya keburukan, bisa jadi doanya balik lagi kepada dia sendiri. Ya Allah, dia sudah menzolimi saya. Ya Allah bikin dia mungkin suatu musibah yang dia akan ingat seumur hidup. Ya jangan sampai seperti itu. Ya Allah, saya sudah sangat benci sama dia, saya tolong olin aja di jalan biar dia jatuh. Kalau dia meninggal gimana? Ya jatuh, kepalanya kena kepala, selokan meninggal, gimana? Berarti kita sama aja membunuh orang. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya neraka jahanam. Maka ada orang-orang SMP, SMA tawuran, SMK tawuran. Ya tawuran mungkin bagi orang-orang SMK itu sebagai kultur, budaya tawuran kan. Biasa SMK kultur budaya. Kalau ada yang terbunuh kira-kira ya, yang terbunuh gimana? Ya. Kalau sama-sama terbunuh gimana? Apakah yang terbunuh menjadi syahid
Tidak, sama-sama di neraka. Ya, karena tidak punya alasan. Kecuali bukan tawuran dalam keadaan lain, rumah kita mau dirampok. Kita menjaga diri kita yang laki-laki suami nih biar istri dan anak-anak tidak dilukai. Kita melindungi dan kita terbunuh karena dirampok. Maka kita dijamin masuk surga syahid. Kalau dalam keadaan tawuran tidak, karena sama-sama ternyata sudah salah di awal. Sama-sama ingin melukai bahkan membunuh orang lain tanpa alasan. Bukan dalam keadaan perang ya. Ini tawuran, alasannya mungkin nih pernah digodain perempuan di sekolah digodain, maka kita tawuran dulu. Ya bawa rantai, bawa golok, bawa pedang buat apa? Ya padahal kita nggak pernah ngajarin. Tapi ini kultur budaya yang harus dihilangkan. Dan di anak-anak muda ini bukan berarti mereka nggak bisa menghilangkan, maka harus ada sesuatu yang kita alihkan dari kegiatan mereka. SMK, SMA, kan habis sekolah kemana? Pulang sekolah mau kemana? Main gitu ya. Dulu zaman dulu warnet, zaman sekarang nggak ada warnet, mungkin HP, main konten, media sosial gitu. Kalau nggak punya HP, nongkrong, ada nongkrong, maka untuk anak mungkin kalau mau sekolah sudah angkat tangan karena sudah selesai. Untuk yang mungkin di daerahnya ada masjid, ada DKM, makmur kalah masjid, ada bagian untuk harus remaja. Ada kegiatan-kegiatan yang positif dan yang kita tinggal di sekitar bantu untuk sokongan dana. Ini kalau nggak kita nggak punya uang 100.000, kita dombang nih. Pas DKM atau Pak Ustadz DKM, ini di keluarga di lingkungan ini banyak pemudanya. Setelah sekolah khawatir meresahkan, takut ketahuan, itu kita perdayakan anak-anak remaja untuk melakukan hal yang positif. Itu gampang ya. Pun di agama lain juga seperti itu. Ya, ya di agama komunitas lebih kuat. Ya, maka kita juga harus memperkuat agama kita masing-masing hidupkan seperti halnya di agama lain. Pemuda-pemuda juga sama, diajak untuk ke tempat untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi kita juga kalau di keluarga kita sudah positif, mesti ada masjid Darul Ilmi, kita giatkan lagi untuk yang hal-hal anak muda biar positif. Misalnya kaderisasi Ustadz apa diajarin untuk belajar bahasa Arab, untuk hal-hal lain. Kembali ke laptop ya. Ini sudah melacur ya, tadi melacur dan takut kepada Allah, nggak jadi malah dapat makanan dari tajir ini. Jadi tajir ini juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini dikisahkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengatakan, Fulan ibni Fulan, aku telah mengampuni dosanya yang tadi tajir itu ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima nih ya. Ada haram neraka bagi yang seperti apa? Ya. Haram neraka bagi yang seperti apa? Kata Nabi Muhammad SAW, la yaliju. Ya. La yaliju. La yaliju apa? Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaliju atau la yadkhulu ya. La yaliju an-nar dalam kurunnya yadkhulu ya. Yadkhulu artinya masuk. Kecil ini tulisannya apa yang bukan? Kurang besar tulisannya. Ya la yaliju al ya atau la yadkhulu an-nar. An-nar artinya kalau di sini bukan api tapi ada alif lam di sini berarti neraka ya. Man, siapa yang baka ya? Baka itu artinya menangis. Min dari khosyati takut Allah kepada Allah hatta yaudu al-laban
Fi ad-dara. Jadi artinya kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk neraka siapa yang menangis, ya, bahkan menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah, sampai atau sehingga ibaratan ya, susu balik lagi kepada sangkarnya atau tempatnya. Susu balik lagi, kalau misalnya itu sapi balik lagi, ini udah diperah balik lagi, ya, itu mustahil, ya. Itu ibaratnya seperti itu, seperti halnya balik lagi seperti itu. Saking takutnya kepada surga. Berarti masuk surga itu bukan karena amalan kita saja. Ya, kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah puasa, yang sudah haji, gitu ya, sudah haji. Kalau kita masuk juga karena ridho dan rahmatnya Allah, ya, karena kita manusia. Contohnya paling gampang adalah di antaranya orang-orang yang baru kemarin non muslim, sekarang sudah beriman, cuma kalimat syahadat, lusa meninggal. Dia belum pernah sholat karena belum belajar, belum pernah sujud nih, belum pernah sujud nih, jidatnya belum pernah sujud, ya. Kira-kira jika dosanya diampuni, masuk surga langsung apa enggak? Masuk surga, ya. Jika Allah memberikan rahmat kepadanya, hidayah, dan diampuni dosanya, masuk surga langsung, meskipun ini jidat belum sujud, ya. Berbeda halnya dengan kita, dari lahir sudah Islam, gitu ya, khawatir, maka kita berdoanya semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, naudzubillah, meninggal tabrakan karena kita mabok. Bukan mabok karena kita muntah, ya, mabok lembir. Meninggal di hotel bersama wanita bukan pasangannya, atau laki-laki bukan pasangannya. Ada beberapa berita seperti itu, ya. Badannya kaku katanya. Kenapa? Dicek bukan pasangan resmi, bukan istri atau suami sahnya, ya. Meninggal karena apa tadi itu? Karena bertawuran, ya, dan seterusnya. Jadi yang kelima, ya, baginya haram neraka karena dia takut kepada Allah dan menangis, ya, bukan menangis seperti sinetron, ya, nangisnya beneran, ya, nangisnya beneran, nggak pakai bohongan, yang nangis bohongan gitu, ya, dari ras lain gitu, bayar nih nangis, ya, di sana di kuburan, ya, ada yang seperti itu, ya, nangis di sana, jangan, itu nggak seperti itu dalam Islam. Kalau tobat, kalau nangis beneran, ya, bukan nangis bohongan, karena Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Suami kita nggak tahu di hati kita, istri pun nggak tahu di hati suami, anak-anak nggak tahu di hati orang tuanya, tapi Allah mengetahui apa yang di hati kita. Itu hal remeh kelihatannya, ya. Masa dari jutaan orang, Ustaz, masa Allah mengetahui? Ribet banget Allah. Itulah Allah Maha Kuasa. Ya. Hal-hal remeh yang kita anggap Allah mengetahui. Bahkan yang Allah ciptakan, Allah mengetahui. Dan Allah menciptakan yang itu bukan tanpa sebab. Bahkan, ya, kecoa yang kita merasa jijik kecoa nggak? Ada di kamar mandi gitu, anaknya bayi kecoa, kira-kira, atau mungkin pernah lihat telur kecoa nggak? Saya pernah lihat, ya, telur kecoa, tempat-tempat yang lembab itu suka ada di situ tuh, ya, tapi bukan di rumah saya. Dulu pernah lihat, ya, kita mau kecoa atau telur kecoa, baunya beda, ya, baunya beda. Mungkin kita jijik, tapi Allah punya hikmah menciptakan kecoa, karena menciptakan diantaranya karbon dioksida bagi semesta, bagi alam ini, ya. Tapi bagi kita remeh, jijik, padahal diantaranya kalau di alam liar menciptakan karbon dioksida, ya, tubuhnya atau entah apanya gitu, ya, dan saya baca artikelnya seperti itu. Itu baru kecoa, belum hal-hal lainnya. Kita lanjut yang nomor 6, keadaan para nabi, ya, keadaan para nabi. Fil bidayatil hidayah, ya, dikatakan di kitab Imam Ghazali juga, idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Berharap kita meninggal pada hari kiamat? Enggak, ya, udah nggak orang beriman lagi. Muslim sudah ada yang benar-benar muslim, karena saat itu orang-orang yang pada hari kiamat ada benar-benar kiamat sudah orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Jika berjahannam, ya, maka hari kiamat menghembuskan keluar juga panasnya api neraka jahanam, ya, terus
zafratan fatajathau kula ummah ala raqibiha min hauliha kama qala Allah taala wa tara kulla ummatin jathiyah. Nanti pada hari kiamat semua umat berlutut takut gak bisa balik lagi. Yang punya pesawat roket ke bulan itu gimana mau ke bulan? Bulan aja ke bumi gitu ya. Mau lari ke bulan, mau bulannya ke bumi, mau ke Mars gitu kayak siapa yang punya Tesla mau bikin suatu peradaban itu Mars. Kita kalau hari kiamat udah nggak ada Mars, Mars sudah ke bumi, ya sudah tabrakan. Saya mau lari di bunker, di daerah Timur Tengah ada banyak bunker. Gimana mau kabur di bunker? Orang yang dari tanah ke laut, dari laut ke tanah, gunungnya pada terbang gitu ya, gunung aja pada terbang, air laut ke daratan. Bunker oksigen kan dari atas, namun oksigennya bisa nyimpan lama gitu ya. Ayya ala arqab kullu ummatin tuda'a ila kitab. Nanti setelah hari kiamat, hari yang hisab, semua manusia dan umat manusia akan punya kitab masing-masing. Kitab seperti ini, kanan dan kiri. Amal soleh dan amal salah. Ya. Faidah atau anna sami'u laha taqayyudun wa zafiran tasqis au zafratiha min masirah khamsumiyah. Jadi ketika nanti pada setelah hari kiamat dan pada hari kiamat juga terdengar api neraka dan suaranya ya seperti ibaratnya adalah seperti jarak 500 tahun ya saking dekatnya ya 500 tapi dari neraka. Para nabi setelah hari kiamat ya setelah hari kiamat kan dibangkitkan mengatakan nafsi nafsi bagiku sendiri nggak manggil umatnya ya kita pun sama nabi pun seperti itu apalagi kita manusia biasa illa sofil anbiya kecuali satu nabi yang paling suci yang paling murni fa innahu yaqul ummati memanggil ummati kira-kira kalau kita pada setelah hari kiamat manggil anak kita enggak ibni anakku banati anak perempuanku suamiku zauji istriku zaujati sudah enggak ya enggak mungkin dan sudah tidak mungkin karena bingung amal salahnya rupanya setelah ditimbang banyak daripada amal solehnya ya bingung karena di hari itu ya kita mau memanggil orang lain amal kita pun sudah sendiri sudah pas-pasan makbul tuh pas-pasan ya misalnya nilai itu kalau 50 tuh hampir ke nilai kelas nilainya 51 pas-pasan mau manggil orang lain dibagi dulu kan jadi 25,5 ya tapi bareng sama saya kalau dibagi 25 setengah maka nggak mau manggil orang lain karena nilai sendiri udah pas-pasan untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan itulah keadaan para nabi ketakutan pada hari kiamat dan setelahnya karena apa karena mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fi madharil ghadab dalam keadaan marah. Pernah lihat marahnya seorang sangat marah nggak? Saya belum pernah lihat ya. Kali marahnya anggota DPR gebrak kursi gitu ya. Pernah lihat seperti itu. Ya, mungkin itu marahnya secara formalitas, kalau marahnya yang lain beda ya. Marahnya Allah bahkan nabi-nabi lain mengatakan nafsi. Kalau Nabi Muhammad ummati. Ada pernah Allah dalam keadaan fi madharil jamal, dalam keadaan baik. Kapan? Ketika dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha menuju Nabi Isa. Ya, itu ya. Ketika sudah dituliskan bagi kita 50 waktu, ya, di Lauhil Mahfuz loh, 50 waktu. Siapa bilang ya, bahwa buka rolling door, ditutup lagi sudah azan. Setengah jam sholat lagi, tutup lagi, buka lagi. Capek ya. 24 jam dalam sehari semalam 50 waktu. Bahkan ketika waktu ya tidur masih harus sholat. Yang 5 waktu aja mungkin ada yang bolong, apalagi 50 waktu. Dan itu ketika dalam keadaan Mi'raj Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu, perdebatan atau perang Nabi Musa dan Nabi Muhammad untuk mengurangi jumlah sholat bagi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa merasa umat saya lebih hebat, yang seperti ini aja nggak sanggup, apalagi umatmu. Gitu ya, umatmu yang mungkin sakit-sakitan, yang usianya pendek, 60 tahun, gitu ya. Bahkan ada yang usia masih bayi udah meninggal, 30 tahun sudah meninggal, belum 60 tahun sudah meninggal. Maka Allah beri keringanan sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, itu mengenai nomor 6. Bagaimana keadaan para nabi, ya.
pada hari kiamat dan setelah hari kiamat mereka takut karena Allah sedang marah. Cuma satu orang saja yang berani bilang umat-umatnya dan meminta syafaat, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira mau dapat syafaat, saya pernah bilang ya, mau dapat syafaat, mau yang pernah bilang ya, cara maunya gimana? Kita berusaha dekatin kepada orang yang diberi syafaat. Cara dekatannya apa? Berbuat amal-amal, diantaranya amal sholawat. Sholawat, ya, sholawat kepada Nabi. Kalau sudah banyak sholawat gimana Ustaz? Amal banyak kan amal sunnah yang kita mampu kerjakan. Mungkin saya udah tua Ustaz, kerjakan apa yang kita mampu dari amalan sunnah. Ya, kalau puasa sudah nggak mampu lagi, sholat sunnah. Kalau gerakan kita sudah nggak mampu lagi, sudah tua, sudah gemetaran, berarti banyakin sholawat aja. Kalau lisan kita kadang-kadang suka balelol, jadi kadang-kadang balelol ya, sudah tua balelol karena sudah ada pikun, berarti mulai dawamkan amalan yang kita sanggup sampai ketika kita pikun, amalan tersebut tetap mengalir pahala sampai kita meninggal. Ya. Dan sampai kita lidahnya sudah balelol, badan sudah lemah, kita mau beramal soleh, enggak. Ya. Karena di usia 40 tahun, bisa saya masih 30 tahun, 40 tahun adalah masa di mana 40 tahun jika seterusnya masih melakukan hal-hal yang terus-terusan, ya istiqomah atau continue menjadi tabiat kebiasaan. Banyak ada orang bapak-bapak tua ditegur sedikit marah. Banyak ibu-ibu ditegur, mungkin ditegurnya enggak di muka umum, privasi, marah, ya. Karena kebiasaan-kebiasaan dari 40 tahun itu dia tidak berubah. Atau mungkin ngajinya agak telat gitu ya, nggak belum dapat hidayah atau belum dapat pembahasan mengenai ini sehingga dia untuk berubah tuh susah, kecuali ada hal yang bikin dia berubah. Contohnya mungkin dia berubah nggak mau riba lagi, dia berubah karena ikut suatu seminar yang bayar mahal, ya dia gak mau riba lagi, dan rupanya dengan cara itu Allah berikan hidayah. Padahal muda-muda tuh banyak pengajian ngasih tahu riba itu nggak boleh loh. Dengan pengajian yang gratis gitu ya. Kalau riba itu pasti Allah yang mengurangi sama para malaikatnya dan nabi-nabinya. Tetap we nggak riba, tetap we minjem dengan bunga yang tinggi, tetap we pinjol. Setelah bunganya besar, utangnya besar, asetnya disita, barulah dia bertobat karena sudah ada yang jadi penyesalan. Karena penyesalan selalu di belakang. Kalau di awal bukan penyesalan ya. Kita lanjut. Nomor 7, surga bagi siapa? Bagi siapa dan bagi yang apa? Ya, kalau di online ya. Surga di sini di buku bagi orang-orang yang oke. Payan bagi lil mukmin. Payan bagi lil mukmin ayyakhafu min adzabillah. Yang pertama, surga bagi orang yang mukmin. Yang kedua, orang yang takut dengan azabnya Allah. Yang ketiga, menjaga hawa nafsunya dari syahwat. Ya, saya pernah bilang ya, manusia itu nggak akan lepas dari makan dan minum. Kalau manusia sudah lepas dari makan minum, maka dia meninggal. Ya. Dan makan dan minum lagi, Ustaz, ada kok di India orang seperti itu? Nggak mungkin. Jikapun ada, pasti dia pernah masukkan nutrisi ke dalam tubuhnya. Bisa jadi dia nggak makan minum, di infus. Ya. Bisa jadi dia nggak makan minum puluhan tahun, di infus atau mungkin disuntik atau diapain sehingga dia alasannya saya nggak makan minum, betul. Tapi di infus, disuntik, dia nggak makan minum, gitu ya. Yang pertama orang beriman, yang kedua takut kepada azab Allah, yang ketiga menahan hawa nafsunya. Seperti halnya Allah mengatakan fa'amma man tagha wa athara hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang ngikutin hawa nafsunya, ngikutin keinginan dunianya, siapa yang melampaui batas kata Allah, maka baginya neraka jahanam. Maksudnya gimana Ustaz? Kan banyak nih orang-orang di dunia, orang-orang muslim tapi ikut hawa nafsunya. Punya mobil, pengen beli mobil lagi. Punya rumah, pengen punya rumah lagi. Orang-orang itu hawa nafsunya melanggar dari syariatnya Allah. Ya, punya istri di rumah, ngapain dia jajan? Punya suami di rumah, ngapain dia bersolek dengan laki-laki lain? Punya anak-anak di rumah, ngapain dia tinggalkan, abaikan? Gitu ya. Sudah cukup, suami istrinya punya harta yang cukup, tapi sama-sama bekerja. Suami istri bekerja, anak-anak di rumah, sama mbak-mbak atau mungkin RT-nya. Ya, apa yang terjadi? Pendidikan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua. Kan kita sudah lewat 10 tahun,
kebiasaan-kebiasaan yang tidak diajarkan oleh orang tua, maka menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Bagi sampai malam main HP terus. Ya, untuk kalau di rumah main HP. Kalau misalnya di HP itu ada HP itu connect internet, dia HP itu ada iklan kartunnya bukan kartunya mendidik, konten pakainya seperti pakai orang dewasa, siapa yang bisa mengetahui kecuali orang tuanya. HRT yang mungkin dia mengatakan kan kamu cuma konten HRT, nggak bisa ini saya gitu ya. Yang bisa adalah orang tuanya. Orang tuanya gaptek maka belajar juga ya, karena ya zaman sekarang anak yang baru lahir saja sudah bisa main HP. Anak 2 tahun sudah bisa scroll HP. Kita zaman sekarang di tahun zaman jadul, jangankan HP yang touchscreen-nya, apa yang nggak touchscreen saja udah nggak tahu ya. Mungkin pengaturan di HP aja kita nggak tahu, padahal ada pengaturannya. Kalau anak kecil, kalau buka YouTube boleh, tapi YouTube untuk anak kecil, YouTube Kids. Gitu. Buka TikTok pun nggak boleh harusnya. TikTok media sosial, karena CEO TikTok sendiri dia katakan dalam potongan video ya, dia nggak mengajarkan anak-anaknya untuk buka TikTok sampai usia 18 tahunan. Itu CEO of TikTok mengatakan demikian, anak-anaknya nggak boleh untuk buka TikTok karena di Cina sana, di Tiongkok sana ya, anak-anak TikTok itu bukan untuk anak-anak. Jika pun ada anak yang digunakan, ada pengaturan-pengaturan yang khusus buat anak-anak. Kak, itu yang di sana ya. Kasih awalnya mengatakan, kalau kita cek yang punya pabrik rokok, kira-kira anak suruh merokok nggak? Dia yang sendiri merokok apa enggak? Tapi buat industri pabrik saja. Itu anak-anak kita. Pakai botol jelas ya karena teh sama gula. Kecuali punya penyakit diabetes ya, jangan ya. Oke, kita lanjut ya. Waman aroda yang jua min adzabillah, barang siapa yang selamat dari azabnya Allah, wa yanal thawabu wa rahmati, dan ingin dapat pahala dan rahmatnya Allah, maka harus sabar, falyasbir ala syada'idid dunia, harus sabar hidup di dunia. Jadi sampai kita mengatakan, saya sudah nggak sabar hidup di dunia ya Allah, gitu. Cepat matikan saya saja ya Allah. Ingat, mau mati sekarang kira-kira amalnya udah cukup apa enggak? Ya, kalau mati sekarang amalnya sudah cukup apa enggak? Jangan sampai mati sekarang kamu nabrakkan diri ke kereta, ke bus, ke mobil. Itu sama saja dengan bunuh diri, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus sabar. Kalau punya anak-anak yang mungkin sampai saat ini pun ada beberapa yang nggak sulit diatur, sabar. Seperti Nabi Nuh, yang kira-kira kan Nabi Nuh merasa anak-anaknya soleh semua. Rupanya ada Kanan yang tidak soleh, tidak iman. Tapi tetap ya disuruh merelakan anaknya Kanan tenggelam. Ya, dan selainnya. Nabi Lut sama, ya, mengira dari seluruh keluarganya sama, padahal di antara istri pun bagian dari orang-orang kaum Nabi Lut. Disuruh sabar. Falyasbir ala syada'id dunya. Ya, kalau sampai Allah main-main terhadap dunia, enggak, Allah nggak main-main. Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan, dan memberikan rahmat dan ampunan bagi siapa yang bertobat. Ya, nggak main-main Allah. Ya, bahkan orang yang baru bertobat pun akan Allah ampuni, bahkan orang yang belum pernah sujud masuk Islam bisa masuk surga karena rahmatnya Allah. Jadi apa, untuk menjauh dari azabnya Allah, dapat pahalanya Allah, beriman, dapat azabnya Allah. Yang ketiga, menahan diri dari hawa nafsu. Yang terakhir, yang 8 sebelum kita tutup ya, ahli surga pun ya dianggap bermaksiat oleh malaikat. Ahli surga dianggap bermaksiat oleh para malaikat itu ya. Ahli surga dianggap bermaksiat oleh malaikat. Surga. Kenapa masih dianggap bermaksiat oleh malaikat? Dalam kitab ini dikatakan fi Zahra Aryad, rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad berkata, idza dakhala ahlul jannah tatalaqahum al malaikah bikulli khair wa ni'mah. Jadi kalau ketemu sama malaikat orang ahli surga akan bertemu dengan malaikat ya, saling berbuat baik, Udah apa deh? ada sama dan malaikat. Makasih pemesanan kok ini olehnya datang dulu. Lagi thumma takunu fi ma'hadi an-ni'mah hira fa yaqulu Allah Ta'ala. Jadi sampai Ini intinya kan kajian itu kata. nikmat, ada buah-buahan yang nikmat, dan mereka berbagi kenikmatan antara malaikat dan hamba-hambanya Allah yang masuk surga. Terus gimana start lanjutannya? Sebentar. Hanya ada yang coret-coret ya.
Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, coba-coba dikit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu Allah taala ya ibadi ma hadhihi al-hira wa laysat hadhihi daru hira. Kenapa kamu di antaranya ada hamba-hambaku yang bingung? Gitu ya. Padahal ini adalah tempat yang bikin bingung, gitu ya. Paham nggak? Kenapa kalian bingung hamba-hambaku? Padahal ini adalah tempat yang membingungkan. Kenapa? Karena pada saat orang-orang sudah masuk surga, udah nggak BAB lagi, sudah nggak datang menstruasi lagi, sudah nggak pipis lagi, punten ya, sudah nggak butuh hamil lagi, sudah nggak nifas lagi, dan seterusnya. Ya, fayaqulun, orang yang masuk surga ini mengatakan innalana mau'idan qad jaa waqtuhu. Jadi, ya sungguhnya bagi kami ada tempat atau suatu tempat yang dijanjikan ketika datang waktunya. Ya, fayaqulullah taala, kata Allah Subhanahu wa taala menjawab bagi para malaikat, irfa'u al-hujub anil wujuh. Apa artinya? Angkatlah hijab ini dari wajah-wajah mereka. Jadi nanti orang-orang surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaifnya, caranya, wallahu a'lam. Kita nggak boleh mengenar-kanarkan. Kalau Allah tidak berwajah, tidak memiliki mata, tidak memiliki tangan, tidak seperti kita, ya. Kalau kita mengatakan Allah itu seperti kita, punya wajah, punya tangan, punya kaki, berarti Allah butuh suatu tempat, ya, butuh suatu ruang. Padahal Allah tidak terlepas dari butuh tempat dan butuh ruang, ya. Kita lanjut. Fatakul al-malaikah, dan para malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa yarawnaka, bagaimana mereka melihat kamu ya Allah, pokok kamu asah, padahal mereka di dunia pernah bermaksiat, gitu ya. Bahkan ahli surga pun ada yang pernah bermaksiat, meskipun maksiat kecil sekali, masih dihitung malaikat pernah bermaksiat. Karena apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang cuma taat. Meskipun maksiat yang kecil, candain temennya, mungkin sampai nangis, kan maksiat, gitu ya. Maksiat kalau misalnya temannya nggak gitu, ya, di masjid, gitu ya, bikin sesuatu yang mungkin ambil sendal orang, kan kecil, meskipun dimaafkan tetap maksiat. Kalau dimaafkan berarti sudah hilang maksiatnya. Gitu ya, maksudnya hilang itu apa? Sudah diampuni orang yang punya sendal, jadi itu maksiat. Fayaqulullah ta'ala irfa'u al-hujub fa innahum kanu dzakirina sajidina bakina fid dunya tam'an fi liqa'i. Angkatlah hijab ini untuk melihatku, karena apa? Dulu di dunia mereka ini berzikir, sujud, menangis, ya, untuk berharap ketemu sama aku, yang ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia nggak pernah nangis kepada Allah, sia-sia, maksud sayang banget, ya. Di dunia nggak pernah sujud, dalam sujudnya nangis, terus nggak pernah berzikir, nggak pernah apa, nggak pernah mengingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka kita sangat menjadi orang-orang yang merugi, ya, merugi, dan jarang sujud cuma 5 waktu saja, rugi. Tapi misalnya kalau kita punya waktu cuma 5 waktu, nggak apa-apa, tapi syaratnya dari istri yang taat kepada suami sampai meninggal, ya. Nabi Muhammad, siapapun yang menjadi istri yang taat kepada suami, cuma sholat 5 waktu, puasa, ya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja dia kehendaki. Kita lanjut. Amin ya rabbal. Kita lanjut ya. Fatar fa'al hujub yang duruna fayakhrujuna sujana lillahi azza wa jalla. Maka diangkatlah hijab itu, maka hamba-hamba Allah yang sudah masuk surga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan irfa'u ru'usakum fa inna hadhihi laysat bidaril amal bal bidarul karamah. Angkatlah kepala kalian dari sujud, karena apa? Surga ini bukan tempat ibadah lagi, bukan tempat beramal saleh lagi, tapi ini adalah tempat untuk kita ngambil karamah, ngambil keberkahan, ngambil nikmat, karena inilah hasil dari amal soleh dan dari rahmat Allah ketika kita berada di dunia sampai kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan kepada mereka ini, salamun alaikum ibadi faqad raditu ankum. Ya. Fa raditum anni, salamku kepada kalian, kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku telah ridho kepada kalian. Ya. Atau kalian ridho kepadaku, kata Allah, kata hamba-hamba Allah yang masuk surga ini apa? Wa malana ya rabbana la tarda wa qad ataitana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Jadi ini adalah satu dalil radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Bagaimana kita nggak ridho, kata hamba-hambanya surga, karena ini adalah kenikmatan yang mata nggak bisa mungkin membayangkan surga ini,
telinga nggak bisa, nggak mungkin bisa mendengar surga ini, dan hati nggak bisa membayangkan, berimajinasi surga ini. Dan ini sesuai dengan dalil dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Dan lain-lain, salamun qaulan min rabbir rahim di surah. Ya, maka beberapa mungkin majelis ilmu ibu-ibu baca salam ini 3 kali karena ingin dapat hal yang seperti ini, ada dalilnya seperti itu ya. Kalau kita sekali doang nggak apa-apa ya, karena mungkin di antara mereka yakin bertemu Allah di surga, dibacanya berkali-kali. Salamun qaulan min rabbir rahim, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di bulan ke depan jika ada pengajian ini. Semoga masih ada karena kita nggak tahu nih Ramadan ya. Ibu sibuk apa enggak nih? Jadi Pak Ustaz, kita di surga itu udah nggak sholat. Kenapa? Udah nggak sholat. Tidak sholat. Ngapain menikmati apa yang kita hadapi, yang lakukan di dunia ini? Terus katanya Pak Ustaz, kita itu masuk umur semua. Iya, mudah semua. Tapi kita bisa tahu mana yang itu sahabat, mana yang itu bisa. Bahkan yang di neraka itu bisa kita ambil dan kita tahu orang-orang yang di neraka, apalagi yang di surga. Orang di neraka kecebur kepalanya dulu, kelihatan kakinya dong kita bisa angkat, apalagi yang ada di surga, gitu ya. Kenalan dulu, makanya yang laki-laki sering jamaah di masjid, yang perempuan sering ketemu di majelis ilmu, jangan sampai ngendok di rumah doang. Anak muda sekarang ngendok di rumah doang, nonton drama Korea gitu, makan snack, gak pernah keluar. Kan saya kan introvert, ya ada zaman dulu introvert ya. Cuma orang psikologi aja yang mengkategorikan, karena setiap manusia butuh sosial. Ya kalau dia mau makan, beli beras beli ke orang. Nah, mungkin beli beras selalu online gitu ya. Kadang-kadang kan HP nggak ada internet gitu ya. Tapi kita butuh bersosial dan kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik pada kita. Silakan jika ada yang mau bertanya dari online ataupun dari offline ya, sebelum kita tutup karena waktu zuhur mungkin lebih dari ini. Tapi saya ada urusan di tempat lain, insya Allah ya. Tadi mohon maaf juga agak telat ya, yang online, offline juga ada gangguan sedikit ya. Ustaz, saya mau nanya tapi ini Pak Ustaz ya. Mengenai kemasan dan teman. Bedanya Pak Ustaz. Kan seseorang lah kata dibalas udah 15 tahun. Misalnya udah 15 tahun. Tapi itu karena pelet. Tapi saya tuh ini ya, maksud saya salah 15 tahun itu kan dia sholat sampai dulu. Itu kan nggak Pak Ustaz. Peletnya. Kejelatannya maksudnya. Tahu dia dipelet sama siapa? Ini enggak Ustaz. Kan ada seseorang kan, ini kan kerja, dipindahin ke Kalimantan Pak Ustaz. Ya. Dia ini si Pak Kiai Pak Ustaz. Pak Kiai itu melihat seseorang, kata pada ini bilang Pak Ustaz. Nah terus pas di ini, karena dia tuh kenapa ada Pak Ustaz gitu. Tapi nikahnya kan udah 15 tahun. Jadi memang gua udah lah udah SMP kelas 2. Katanya nikahnya itu karena pelet. Oh, nikahnya karena pelet. Yang dipelet suami apa istri? Suaminya dipelet karena istri. Di rumah ada tilawah Quran apa enggak? Tapi kan bilang pelet itu yang Pak Ustaz dari Kalimantan itu Pak Ustaz. Iya. Di rumahnya kalau ada tilawah Quran apa enggak suami ini? Khawatir suami ngaji normal gitu. Jadi ada akuntan, ada 2 kategori. Ustadz itu juga ustadz seperti kita, ada kategori ustadz pun orang pinter. Tapi saya nggak mau menghakimi yang ada Kalimantan. Tapi mau kategorikan dulu. Ustadz yang orang pintar dulu nih punya benda kayak cincin, ya keris, ada hal-hal yang seperti itu, untuk main ditempel sebagai bantu dia untuk mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dari jin, gitu ya. Jadi jin lawan jin misalnya gitu ya. Jin Islam lawan jin yang kafir misalnya gitu. Dan juga ustadz ini cuma bisa meruqyah.
Bagaimana tahu dia pelet dari si anu kalau bukan dari jin? Ya. Bagaimana dia tahu dari anu kecuali dia bukan dari jin. Sedangkan Nabi Muhammad tahu kan dari ilmu gaib. Nabi Muhammad tahu karena dalam perang Badar ya, namanya Nabi Abbas mengatakan saya nggak punya uang. Tapi Nabi Muhammad tahu uang kamu ada di lemari ini, yang tahu cuma istri kamu, sudah gitu. Padahal Nabi Muhammad pernah ngecek kamarnya Abbas. Kalau ada seorang ustadz yang tahu nih oleh si anu berarti bisa jadi itu adalah bantuan dari jin juga. Tapi untuk mengenai peletnya bisa jadi ada. Ya, untuk menghindarinya ada kisah teman saya di bagian perpajakan, ya bapaknya tuh meng-ACC karyawan baru. Ya, dalam suatu hari di kantor itu kan berdua, kantor seruangan berdua. Entah kenapa suatu saat dia cuma ACC doang, nggak pernah meneliti, mengecek gitu, konfirmasi. ACC terus. Setelah beberapa waktu dia sadar ya ada yang menggoda dia dan dia izin dari kantornya untuk istirahat dalam beberapa bulan. Di mana dia beberapa bulan itu? Di masjid. Ngapain? Sholat, ya, ngaji. Selama berhari-hari sholat ngaji doang. Maka dia balik lagi ke kantor, cek temannya mana, sudah tidak ada karena sakit, kembali kepada orang itu. Tapi dia nggak tahu siapa yang ngirim, tapi dalilnya ada nih, sakit lama karena kamu ke masjid dan meninggal. Seperti itu. Iya, maka masalahnya kalau dia tahu yang ngasih tahu berarti kan dari jin juga. Tidak ada orang pintar dari Allah ininya. Ada wali tapi dia nggak ngasih tahu. Wali ada banyak wali di Indonesia ini tapi dia nggak ngasih tahu. Misalnya dia tahu dia kapan meninggal tapi nggak tahu pasnya. Minggu depan kita ketemu lagi. Masuk nggak bisa. Gitu doang tapi dia nggak tahu kapan meninggalnya. Juga wali tahu beberapa dari kita mungkin ada sedikit ya, tapi dia nggak ngasih tahu ke kita. Ya itu wali. Karena ini adalah ilmu dari Allah, nggak boleh dikasih tahu kepada orang sembarangan, khawatir. Ketika sudah dikasih tahu, dia menjadi orang yang sakti. Karena wali tidak seperti itu, nggak ngasih tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan. Maka caranya untuk menguranginya, kalau misalnya masih dikasih tahu, kalau punya waktu luang, sering-sering ke masjid, sering-sering ke majelis ilmu, sering-sering mufiyah diri sendiri. Kalau bisa satu Al-Baqarah penuh, kalau bisa ditambah dengan surah-surah lain ketika tidur, pakai speaker, boleh. Namanya dia mendengarkan ruqyah. Kalau nggak bisa diruqyah orang-orang lain, cari orang yang bisa meruqyah. Ya, meruqyah dengan cara yang baik. Karena harusnya ruqyah diri sendiri. Kalau sudah diruqyah oleh orang lain tidak bisa masuk surga secara langsung. Ya, kata Nabi Muhammad. Yang orang yang diruqyah, tapi minta. Ya, seperti itu. Kalau kita mungkin diruqyah itu kalau ada salahkan itu nggak apa ya Ustaz? Apa? Kita menyalahkan mungkin penyakit ini yang diruqyah itu kan atas nasihat kita, saran kita gitu. Dia kan nggak minta tuh, berarti dia diruqyah. Berarti dia kan nggak minta, berarti masih bisa ada rapat untuk dapat tiket terpisah. Karena dia nggak tahu maka maafkan bu. Orang yang nggak tahu maafkan bu. Jangan sampai kita sudah tahu ilmunya kita minta diruqyah gitu biar kita tenang, jangan sampai ya. Karena kita merasa diri kita terkotori, padahal memang diri kita ada jin, tapi kita berusaha untuk menguatkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Ya. Oke, kalau tidak ada bertanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada jamaah yang hadir saat ini, mungkin pula yang online. Mohon maaf jika ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri ya. Syukran, Ustaz.